Oke, baik. Selamat malam, Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salome Ratna Saryastika dengan NIM 24 06 04 01 01. Dan saya akan menjelaskan slide pertama dan kedua. Perkenalkan, nama saya Marlina Selimanda Rambu Ijadauki dengan NIM 2406040095. Di sini saya akan menjelaskan slide ketiga. Nama saya Putri Aprilia Indri Solomodok dengan NIM 2406040098. Perkenalkan, nama saya Marlin Sela Kristinetva, NIM 2406040094. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Sanli Yuviniola dengan NIM 2406040102. Saya akan menjelaskan pada slide yang ke-8. Oke, baik. Nomor pertama itu nomor 1, buktikan teorema 10.3. Jika P1 sama dengan X1, Y1, Z1 dan P2-nya X2, Y2, Z2, maka koordinat titik tengah ruas P1 P2-nya adalah titik-titik. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui rumus dari titik tengah itu sendiri. Nah, kalau untuk mencari nilai X itu X1 tambah X2 per 2, dan Y itu Y1 tambah Y2 per 2, dan Z1 tambah Z2 per 2. Nah, habis itu misalkan titik tengah sebagai M. Maka M X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2, Z1 tambah Z2 per 2. Untuk menunjukkan bahwa M benar-benar berada di tengah-tengah segmen P1 P2 dengan cara membuktikan bahwa jarak dari MP1 dan MP2 itu harus sama. Nah, yang pertama kita harus menghitung jarak MP1-nya. Nah, kita menghitung jarak MP1-nya itu dengan rumus MP1 sama dengan akar dari X1 ditambah X2 per 2 dikurangi 1 dikuadratkan tambah Y1 ditambah Y2 dikurangi Y1 per 2 dikuadratkan tambah Z1 tambah Z2 dikurangi Z1 per 2 dikuadratkan. Nah, habis itu kita samakan penyebutnya di dalam kurung. Nah, kita samakan penyebutnya dengan 2. Jadi X1 ini tadi X1, Y1 dan Z1 kita samakan penyebutnya dengan 2 menjadi X2 dikurangi X1 per 2 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 per 2 dikuadratkan ditambah Z2 dikurangi Z1 per 2 dikuadratkan. Nah, setelah itu kita sederhanakan setiap komponen kuadrat. Nah, jadi kita kuadratkan penyebutnya menjadi X2 dikurang X1 per 4 dikuadratkan tambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan per 4 tambah Z2 dikurangi Z1 per 4 dikuadratkan. Nah, setelah kita kuadratkan, karena semua sukunya sama, di dalam akar itu memiliki faktor 1 per 4, maka kita tuh keluarkan 1 per 4-nya. Menjadi akar dari 1 per 4 X2 dikurangi X1 dikuadratkan tambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan tambah Z2 dikurangi Z1 dikuadratkan. Nah, setelah itu cari akar dari 1 per 4. Lalu setelah kita cari akarnya, kita keluarkan. Nah, menjadi
MP1 itu 1/2 akar dari X2 dikurangi X1 dikuadratkan tambah Y dikurangi Y1 dikuadratkan tambah Z2 dikurangi Z1 dikuadratkan. Nah, itulah jarak MP1-nya. Selanjutnya, yang kedua itu jarak MP2 akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Ratna. Saya akan menjelaskan tentang jarak antara titik M dan titik P2, di mana rumusnya adalah D MP2 sama dengan akar dari X1 tambah X2 per 2 kurang X2 dikuadratkan tambah Y1 tambah Y2 per 2 kurang Y2 dikuadratkan tambah Z1 tambah Z2 per 2 kurang Z2 dikuadratkan. Setelah itu, kita harus menyederhanakan rumus tersebut dengan menggabungkan suku-suku yang sejenis, maka menjadi akar dari X1 kurang X2 per 2 dikuadratkan ditambah Y1 kurang Y2 per 2 dikuadratkan tambah Z1 kurang Z2 dikuadratkan. Setelah itu, kita harus mengeluarkan faktor 1/2 dari akar kuadrat, maka menjadi 1/2 akar kuadrat dari X1 kurang X2 dikuadratkan, tambah Y1 kurang Y2 dikuadratkan, tambah Z1 kurang Z2 dikuadratkan. Karena DMP1 sama dengan DMP2, maka titik M terletak di tengah segmen P1 P2. Dari rumus yang telah kita sederhanakan, kita dapat melihat bahwa koordinat titik M adalah M sama dengan X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2, Z1 tambah Z2 per 2. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2. Soalnya titik min 1, 5, 2 memiliki jarak 6 dari titik tengah yang menghubungkan 1, 3, 2, dan X min 1, 6. Tentukan nilai X-nya. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama itu kita menentukan titik tengah yang menghubungkan 1, 3, 2, dan X min 1, 6. Nah, seperti sudah kita ketahui bahwa rumus titik tengah itu X1 ditambah X2 per 2, Y1 ditambah Y2 per 2, Z1 ditambah Z2 per 2. Nah, yang pertama kita masuk di nilai. Yang pertama kita mencari nilai X-nya. Nilai X1 yaitu sama dengan 1, dan X2 itu sama dengan X. Jadi, nilai X, 1 ditambah X per 2 sama dengan 1 ditambah X per 2. Nah, selanjutnya nilai Y. Jadi, nilai Y itu 3. Nilai Y 1 tuh. Selanjutnya yaitu nilai Y. Jadi, Y1-nya yaitu 3 dan Y2-nya min 1. Menjadi 3 ditambah min 1 per 2 hasilnya adalah 1. Nah, yang berikutnya adalah nilai Z. Z1-nya adalah 2 dan Z2 adalah 6. Jadi, 2 ditambah 6 per 2 hasilnya adalah 4. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Putri, yaitu menghitung jarak antara titik min 1, 5, 2 dan titik tengah. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus jarak antara dua titik yaitu D sama dengan akar X2 kurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 kurang Y1 dikuadratkan ditambah Z2 kurang Z1 dikuadratkan. Setelah itu di sini min 1, 5, 2 dan titik tengah itu 1 ditambah X per 2, 1, 4. Setelah itu kita langsung substitusikan ke dalam rumus yaitu X2 itu 1 ditambah X per 2 dikurang X1 itu min 1,
Setelah itu dikuadratkan ditambah dengan Y2 itu 1 kurang Y1 itu 5 dikuadratkan ditambah dengan Z2 itu 4 dikurang dengan Z1 itu 2 dikuadratkan. Jadi hasilnya menjadi akar 1 ditambah X ditambah 2 per 2 dikuadratkan ditambah dengan 16. 16 itu hasil dari 1 dikurang 5 dipangkatkan 2 ditambah 4 yaitu 4 dikurang 2 dikuadratkan. Sama dengan akar X ditambah 3 per 2 dikuadratkan ditambah dengan 20. 20 itu hasil dari 16 ditambah 4. Oke, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya Sangli. Nah, tadi kan sudah diketahui hitung jarak antara titiknya. Nah, sekarang kita setarakan jarak ini dengan 6. Nah, kita kan sudah tahu toh kalau jarak dari titik tengah tadi itu sama dengan 6. Berarti akar dari X tambah 3 per 2 dikuadratkan tambah 20 itu sama dengan 6. Nah, setelah itu kita menghilangkan akarnya. Nah, cara menghilangkan akarnya itu kita kuadratkan kedua ruas. Nah, menjadi X tambah 3 per 2 dikuadratkan tambah 20 sama dengan 36. 36 ini tadi dapat dari 6 kali 6 kan dikuadratkan tadi supaya menghilangkan akar. Nah, habis itu X tambah 3 per 2 dikuadratkan. Nah, kita pindahkan 20 ini ke ruas kanan menjadi min 20. Berarti 36 dikurangi 20 menjadi X tambah 3 per 2 dikuadratkan sama dengan 16. Ambil akar kedua sisi X tambah 3 per 2 pangkat 2 sama dengan 4. X tambah 3 per 2 sama dengan 4 dan X tambah 3 per 2 sama dengan 4. X tambah 3 per 2 sama dengan 4. X tambah 3 sama dengan 8. X sama dengan 8 kuadrat 3. X sama dengan 5. X tambah 3 per 2 sama dengan kuadrat 4. X tambah 3 sama dengan kuadrat 8. X sama dengan 8 kuadrat 3. X sama dengan kuadrat 11. Terima kasih.